Kenapa kok disebut fiil? Karena nikmat dan bisa itu bisa bersamaan dengan tak sakinah. Bisa dan bisa almaratu hindun sama nih. Saolo wong wedok hindun utawa nikmat almaratu hindun sak bagus sak api wong wedok hindun. Bisa bersamaan dengan tak tanis. Diarani fiil juga bisa bersamaan dengan tak tanis. Diarani jamin sebab dihukumi mabni sebagaimana kalimat huruf. Bon, saya sampai nikmat rajulu Muhammadun. Nikmat rajulu Namrudun. Di sini lafaz ar-rajulu menjadi fa'ilnya lafaz nikmat dan bisa. Terus lafaz Muhammadun dan lafaz Namrudun itu menjadi maksus. Ada menjadi maksus. La'ising Muhammadun menjadi maksus mamduh yang dikhususkan yang dipuji. La'ising Namrudun menjadi maksus umum yang dicela. Terus yang jadi iso dadi napa? Sing iso dadi fa'ile lafaz nikmat wa bisa. Lan ngene awake iki kok ngene iku, yaitu isim jenis yang dimakrifatkan dengan al. Tapi lan ngene alfiah temriku bisa isim jenis yang dimakrifatkan dengan al, isim yang dimudhofkan pada isim yang bersamaan dengan al, bisa juga merupakan isim dhamir muttasil mustatir yang ditafsiri dengan tamyiz, dan yang bisa ditafsiri dengan tamyiz berarti terigu iso dan nikmat. Contohnya kita lihat Kubal Kuroma air tanah. Jadi nikmat itu sabagus-bagusnya apa Kubal Kuroma pungkasane pira-pira wong kang mulia utawi swarga mamduhnya dibuat. Terus niku isim yang menjadi fa'ilnya lafaz nikmat, isim yang dimudhofkan pada isim yang bersamaan dengan al. Bisa juga merupakan isim dhamir muttasil mustatir yang ditafsir dengan tamyiz. Contohnya nikmat Oman, nikmat Oman dulu. Maksaruhu. Nikmat itu bagus-bagusnya sopo kaum apa nih? Mufasire dari sebelumnya mufasir mustaqil. Apa nih kauman maksaru utawi golongane jahat, golongane son haji, apa nih oleh hari. Jadi ngene ngawame itu fungsinya merupakan isim jenis yang dimakrifatkan dengan al. Itu salah satu model fa'il yang dirofakkan oleh nikmat dan bisa. Lek alfiah Ibnu Malik yang dirofakkan menjadi fa'il itu bisa juga isim jenis yang dimakrifatkan dengan al. Bisa juga isim yang dimudhofkan pada isim yang dimakrifatkan dengan al. Bisa juga isim dhamir muttasil mustatir yang ditafsiri oleh isim dhamir.
yang tafsirannya itu menjadi tamyiz. Jadi boleh nih kita nemu kalimat model ini kabeh padha bener. Bapak Bapak kadang-kadang kan janggal nikma bisa itu nggak foto kalau ngambil yang ke 12 ribu Pak. Nah tentang targetnya ada sedikit tegak dari dia. Wajah utam izin wafak ini dolar di filaku anhum kodistahar. Lalu bolehkah mengumpulkan antara fa'il dan tamyiz, fa'il isim dolar dan tamyiz? Contohnya ibu mengumpulkan tamyiz dan oh nikmat rajulu rajulan ya. Nikmat ar-rajulu rajulan Muhammad. Lalu bolehkah mempunyai fa'il isim dhamir kemudian menjadi mempunyai tamyiz dari fa'il isim dhamir itu? Ini wajah tamyizin wa fa'il dhamir mengumpulkan tamyiz dan fa'il yang dhamir. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang menganggap boleh, ada yang menganggap tidak boleh. Menurut Imam Ibnu Malik setuju yang membolehkan. Ada itu. Ada. Tapi menurut jumhur ulama, menurut sebagian besar ulama tidak diperbolehkan. Sebab keberadaan tamyiz itu untuk menjelaskan fa'il yang berupa isim dhamir muttasil mustatir. Lele wis dhamir kenapa harus ada tamyiz? Terus ini ada kasusnya. Lele umpamane setelahnya nikmah itu tidak berupa isim jenis yang dimanfaatkan dengan al, terus karena lafaz ma nikmah ma yakul fabiu. Ketika ada kasus seperti ini, setelah nikmah itu tidak ada isim jenis yang dimanfaatkan dengan al, tidak ada isim yang dibutuhkan pada isim yang dimanfaatkan dengan al, terus tidak ada lafaz yang memiliki jenenge layak menjadi tamyiz. Terus NL lafaz ma. Ini bagaimana? Menurut sebagian pendapat itu ma itu menjadi fa'il isim dhamir. Menurut ma itu menempati pada tempatnya isim jenis yang dimanfaatkan dengan al. Berarti nikmah itu sabagus-bagusnya soal apa ma perkara. Padha karo muslim dari menempati pada tempatnya isim jenis yang dimanfaatkan dengan al. Berarti boleh menjadi fa'il. Ada pendapat ma itu menjadi tamyiz dari isim dhamir muttasil yang diropakan oleh nikmah sabagus-bagusnya perkara apa nih ma perkara yang turun kamu tak sapa al-madhi apa tadi. Ada lagi. Wa ma mumayyizul waqila fa'ilu binawini mama yakul fa'ilu. Ketika ada ma bukan lafaz yang dimanfaatkan dengan al setelah lima itu bagaimana? Menurut sebagian pendapat bisa menjadi fa'il, menurut sebagian pendapat menjadi tamyiz dari isim dhamir muttasil mustatir. Ujung apa? Fa'ile lima. Isim dhamir muttasil mustatir jalan. Lord, nama tadi entah apa. Nganu kula tanglet ngeten.
Kenapa diambil yang ke-12 itu enggak disebutkan hanya habba saja? Kalau itu fil jamiknya hanya habba, kok disambung dengan za? Kok enggak habba? Sa'a habba, kok habba za? Berarti mabi sa'a habba za, kok enggak sa'a habba? Kenapa di dalam amil itu ngomong ini, amil yang ke-12 itu nikmah bisa saat habbalah, enggak nikmah bisa saat habba. Kita menghadap itu dasar si habba menjadi fi'il jamid berfungsi seperti nikmah, itu fa'ilnya harus tak. Kalau orang risau kita terangin nah ini saya diterangin tentang isim jenis atau tentang isim yang menjadi fa'il. Ini kan saya menerangkan tentang isim yang menjadi fa'il. Isim yang menjadi maksud kan menerangin. Ini ku berpaham atau tidak? Fa'il apa ya? Wayud kalau maksud sudah dan batu mutada au khobaros nilai saya betul abada. Dan maksud ini kalau ya fungsinya merupakan isim jenis yang dimarifatkan dengan al dan merupakan isim yang ditentukan dengan pujian atau hinaan. Itu kata-kata fungsinya merupakan isim yang ditentukan dengan pujian atau hinaan. Memang isim yang kedua setelah nikmah itu menjadi maksus perkara yang dikhususkan. Dikhususkan apa? Dipuji atau dicela. Jadi diterjemah sebaik-baik lelaki adalah Muhammad, sejelek-jelek lelaki adalah Namrud. Namrud dan Muhammad ini menjadi orang yang dikhususkan pada perkara baik atau orang yang dikhususkan pada perkara jelek. Sifat baik, sifat jelek. Sampai lagi ya. Nah, lalu kalau isim setelah nikmah itu menjadi fa'il, kemudian mamduh dan mazmum itu menjadi apa? Menjadi apa? Di dalam al-qiyam itu mandi wa yukanu maksud suka mutada al-qabalos nilai sayabdu abada. Lafaz Muhammadun dan Namrudun ini menjadi mubtada mu'akhor dari khobar muqaddam yaitu nikmah dan bisa. Nikmah itu sak bagus-baguse sapa arwahul wong lanang Muhammadun utai Muhammad. Bisa itu sak bagus-baguse sapa arwahul wong lanang Namrudun utawi Namrud. Berarti mentarkibnya nikmah rajulu kali bisa rajulu menjadi khobar muqaddam. Terus mampu atau maksus itu menjadi mubtada mu'akhor. Itu menurut qaul di dalam alfiah dan itu menjadi pendapat dari jumhur ulama. Ada yang mengatakan tidak seperti itu. Mamdu dan marhum itu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi nikmah sak bagus-baguse sapa arwah wong lanang. Ail mahsusu atau ail mamduhu tegese utawi wong kang dipuji iku Muhammad. Ail madmumu utawi wong kang den celok iku Namrud jadi khobarnya mubtada yang dibuang. Terus nengge
pendapat Syekh Abdul Qahir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Taufik Patani niku ditambah ada pendapat fungsinya merupakan isim yang ditentukan dengan pujian dan merupakan isim yang ditentukan isim diri yang dibalik-balikkan dengan hal dan merupakan isim yang ditentukan dengan pujian atau hinaan. Menurut pendapat Syekh Abdul Qahir ini tetap juga pilihan mampu itu menjadi badal dari isim yang dijadikan fa'il. Jadi nikmat ar-rajulu Muhammadun rupane Muhammad. Ini bisa rajulun namrudun rupane namrud menjadi badal kul min kul dari fa'il. Jadi kesimpulannya lek neng alfiyah Ibnu Malik maksus itu bisa menjadi mubtada muakhar dari khobar muqaddam, bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ditambah karena awake dhewe bisa ngawamil pendapat musannaf awamil lafaz mam yang menjadi mamduh dan menjadi mazmum itu menjadi badal kul min kul dari isim yang menjadi Berarti kalau di awamil cuma jadi badal saja. Betul, dari awamil itu mencakup tiga pendapat kabeh. Ada dari awamil. Jadi yo pada dari awamil malah mendapat yang awamil nggak dicampuri. Tapi dari awamil itu pendapatnya apa dicampuri itu pendapatnya dewi dicampuri. Umum. Mulai sebenarnya pada dengan ini tak boleh nggak temu. Kenapa Syekh Abdul Qahir itu hanya mengatakan merupakan isim jinas yang dimarifatkan dengan al, tidak mengatakan merupakan fa'il dari isim jinas yang dimarifatkan dengan al? Kok umum? Ya karena selain beliau mempunyai pendapat sendiri juga mengindahkan pendapat orang lain karena berbeda sangat jauh. Mengatakan bisa. Yo kebijaksanaan wong alim yo perlu walaupun dia pendapat yang kuat, dia tidak akan menyalahkan pendapat orang lain yang banyak dia berdua belakang pendapat Syekh Abdul Qahir tadi Syekh Ibnu Malik itu ado. Lo pendapat Syekh Abdul Qahir enggak jadi enggak duduk jumlah isinya. Nikmat bagus-bagusnya sopo apa dulu orang rupane Muhammad. Niku lek sampean iki mengerot ngawamil standar amil lafzi kiasi standar kalimat sing paling enak pendapatnya Syekh Abdul Qahir. Nikmat fi'il jamid fungsinya merupakan fa'il dan merupakan isim jenis yang merupakan fa'il dan merupakan isim yang ditentukan dengan pujian yang menjadi badal. Ya betul. Nggih, ngene. Bon, iki teko ngene pembicaraan masalah mamduh dan mazmum itu menjadi apa? Bisa menjadi mubtada muakhar. Tapi kuli mesti lekum teko alfiyah juga lek bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ibu yo ribet lek sing paling ringan lek pengen standar awamil sampai teko mriki nganggo pendapat sing ketiga yaitu pendapat Syekh Abdul Qahir. Sing paling ringan. Tidak boleh ambil 12 sudah apa? Kiasi. Apa nih? Oke, ambil yang ke-12, ambil lafzi kiasi, ambil lafzi kiasi, terus kalimat mabni murad tanda i'rab. Terus mamduh dan mazmum.
itu apa harus diakhirkan? Karena melihat apakah itu harus diletakkan di akhir dari minggu nikmat baju mengaturnya bisa berguna itu apakah harus diakhirkan? Wa yuqaddamu muslimun bi kapaka ilmu nikmat muqtana wa muqtapa. Maksud apabila ada lafaz yang mengesankan itu menjadi maksud, maka itu sudah mencukupi disebut maksudnya tenang. Ketika lafaz sebelumnya nikmat dan bisa, kok ada lafaz yang mengesankan pantas menjadi maksud, maka itu sudah mencukupi. Dulu gak usah enek maksud. Contohnya al ilmu nikmal muqtana wal muqtafa. Di situ gak usah nikmal al ilmu nikmal muqtana wal muqtafa, ayil ilmu gak usah. Sebab apa? Sebab lafaz al ilmu itu sudah cukup menjadi maksudnya lafaz nikmat, maksud mampu dari nikmat. Ini membahas masalah maksud itu apa harus diakhirkan? Tidak. Terus wajah kami sasa awas al-fakula mimpi salah satu kami manusia. Lalu yang bisa berfungsi seperti nikmat dan bisa itu apa saja? Yang bisa berfungsi seperti nikmat dan bisa adalah lafaz sa'a dan lafaz-lafaz yang mengikuti wazan fa'ula, berarti bab 5 dari fi'il sulasi mujarrad. Bab 5 dari fi'il sulasi mujarrad itu bisa berfungsi seperti nikmat dan bisa. Contohnya apa? Dorufa. Dorufa ar-rajulu zaidun. Tuh. Itu bisa berfungsi seperti berarti namanya asuna itu bagus bisa. Tapi dari mana sajuan itu kendel bisa. Salah melembung. Dari salah melembung itu saya gak iso. Kan sebab nama niku jenenge niku gak pas. Niki berarti bab 5 yang menunjukkan arti sifat yang tetap, bukan yang menunjukkan arti bentuk fisik. Pribon. Terus wami turunik, nah ini tak ada bu, sisi tekoknya bu Marika. Wami turunik maaf balal pakai kita, wakil turin taman fakullah abada. Ini kenapa di situ kok ambil yang kedua bulan itu nikmat bisa saat abala, ternyata Allah itu bukan bagian dari nakil. Karena sudah. Nah, ternyata kenapa seperti itu? Karena begini. Karena nikmat bisa saat itu fa'ilnya bisa isim dohir yang bersamaan dengan ada. Tapi lain fa'ilnya habba itu harus la. Maka dari itu diomongin nikmat bisa saat abala sak makmul bisa. Sebab waktu itu ciri khas dari la yang menjadi saudaranya nikmat. Podo ae ngawame diomongi kana amsa asbaha al-abdullah bata solo laisa mazala mangbakat. Ternyata bahasa teko gene ngambil lafzi kiasi ma itu bukan bagian dari Jawa. Kira? Nggih. Nah, maksud itu, kenapa kok disebut samane bisa? Karena itu paket Zala dan saudara-saudara bisa berfungsi seperti karena wa itu karena bersamaan dengan manafi dan mama dari Allah. Iya. Podoi karuta, podoi habba karena harus berfungsi kepada Allah, maka
dan dicantumkan sekali. Bahkan memiliki wa inturid laman fakullah habbata. Habba itu bisa untuk menunjukkan arti sejelek-jeleknya, asalkan bersama dengan la nafi. Jadi ini habbalah lek gak bersama dengan la nafi menunjukkan berfungsi seperti nikmat sebaik-baiknya. Lek bersama dengan la nafi itu menunjukkan arti seperti bisa. Oke, jadi lek ada lane saya lagi. Lek gak ada lane sampai Api. ada di lane. Nggih. Wa aulidal maksuso ayat kana la takbil bida paku kawai yudhil makal. Wa bolehkah maksus mendahului pada nikmat dan bisa? Boleh, benar toh? Nggih. Boleh. Tapi maksusnya lafaz habba tidak diperbolehkan. Wa aulidal maksuso ayat kana la takbil bida kawai yudhil masalah. Maksus harus diakhirkan, jangan berpindah jangan berpindah dari itu. Mulai khusus habba, yaitu habba yang la itu isim yang menempati pada tempatnya isim jinis yang dimarifatkan dengan al. Maksudnya tidak boleh didahulukan daripada kamil, daripada habba. Tapi kalau selain itu boleh. Terus bolehkah habba itu merupakan isim dohir? Karena itu pertanyaan ini. Wa masih wadar fakir habba au majur bil ba'wadu namribadu nalan dimamul asur. Ini leklah habba itu merupakan isim dohir, niku didomah ha'i hubba. Baik, di fathah ha'i harus habba la. Tapi di apa? Merupakan isim dohir lekoto hubba. Ini contoh kok habba berarti digantos hubba nggih. Contohnya di bawah itu kok habba. Sing contoh Rafa'nahu habba zaitun itu. Oh, bawah sih. Itu tuh. Apabila pakainya habba bukan lafaz la, maka kebanyakan dibaca hubba. Inggile. Jika pakainya habba selain lafaz la, maka boleh dibaca rofak atau dibaca jer dengan bakung dan oke. Ngeten, ada kekurangan kalau berani. Jelas, habba itu selain merupakan pada la, juga boleh merupakan isim dohir. Merupakan isim dohir seperti lafaz sujud atau merupakan isim dohir yang dijadikan dengan huruf j. Berarti tidak kok merupakan isim jinis yang dimarifatkan dengan tanda, itu merupakan isim dohir. Dan menurut pendapat yang lain, yang merupakan isim dohir itu bukan kok yang habba, tapi yang hubba, yang didomah fa'il mikirnya. Jadi ada dua pendapat itu. Ribut? Dan itu sumbang kalimat mau seperti isim pokok langsung isim yang berarti. Nah, nek gini ngomongnya kan isim yang menempati isim titik yang dimarifatkan dengan al ada teko gini standar ambil lafzi kiasi sing ngono, teko standar kalimat sing ngono, teko standar mabri murad iku kudune dirubah. Lah isim apa niku sih? Fungsinya merupakan isim
jenis yang dimarifatkan dengan Allah. Nggih. La isim isyarah hukumnya mabni. Kira la fa'il isim isyarah hukumnya mabni mahal rofa yang dirofakan oleh habba. Sebab itu la ini isim isyarah. Mulai dari Apa ini murab? Mabni murab krono ngerti nilai kuwi isim isyarat itu teko kono. Teko misalnya bakal kalimat isim. Ya. Jadi fungsi standar mana? Fungsi standar. Fungsinya merupakan isim jenis yang dimarifatkan dengan al. Beneran. Apa? Habba zaitun. Gitu. Habba sabagus-bagusnya sapa zaitun saya. Dan habba sabagus-bagusnya sapa zaitun saya utahe wong kang dipuji. Habba iku sabagus-bagusnya sapa zaitun saya utahe wong kang dipuji. Habba utahe sabagus-bagusnya sapa zaitun saya utahe wong kang dipuji. Oh, dari mana nih gitu loh? Terubah, kita Ya, ojo. Yaitu habba, hubba, ojo kan? Hubba, saat bagus-bagus sih, sopo zaitun saya, kita ewo kanggo. Alhamdulillah. Kategori berita ya, mungkin. Ada mana yang benar itu? Nah, niku ngeten nengke dhuwur lho, neng dhuwur, nengke kandong. Wayu taruh maksud subah umum tada. Al-Qabaros nilai saya di abada. Nah, niku menurut pendapat yang paling bagus. Mamduh itu menjadi mubtada muakhar. Nah, dari bahasa yang amin, perkara yang ditentukan dengan pujian, perkara yang ditentukan dengan pujian itu menjadi mubtada yang diakhirkan, terus sepi ejar menjadi khobar muqaddam. Mulai dari mana nih? Hubba atau habba itu sak bagus-bagusi, sapa zaitun zat utawi. Atau pendapat yang kedua, habba sak bagus-bagusi, sapa zaitun zat ai mamduh ada. Nah, ngawang ke rupani. Tetapi itu berawal contoh nazam itu. Maksus itu menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar atau menjadi khabar dari mubtada yang dibuka. Sabar. Niki bukunya jaringan Bu. Sampun. Sampun. Nggih. Dengan presentasi. Pun, nggih. Aku yang maksudnya Ibu. Oh, nggih. Aku agak duwe ya benar sih. Nggih, kita ayai. Layarnya aku yang maksudnya. Boleh malah agak duwe ya. Bahkan